sambil apa ini ya kita nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung resen atau drop di kolom komentar kayak gitu. Nah, mungkin di sini kita apa ya, biar enak kita menganalogikan kita melakukan riset pasar ini kita mau berpetualang gitu ya. Nah, gambarannya itu kayak ya kita mau mencapai suatu titik gitu, terus ada step-step yang harus kita lakukan kayak gitu. Nah, memetakan pasar ya tadi ya kayak kita itu anggap aja biar gampangnya kita melakukan sebuah perjalanan gitu ya. Nah, ada hal-hal yang perlu kita petakan gitu. Pastinya kan tujuan awalnya yaitu visi produk yang udah kita bahas ya di minggu-minggu sebelumnya, visi produknya kita mau mencapai di sini gitu. Itu. Nah, untuk itu kita harus tahu tuh yang kemarin kita juga pelajari kan kita memahami kan ya di customer kita itu ada masalah apa sih kayak gitu. Nah, jadi gini, kita juga perlu untuk langkah awal kita memahami dulu seperti yang di materi minggu ketiga kemarin, memahami oh kita ada masalah ini gitu. Terus strateginya seperti apa untuk kita eh, apa ya untuk bisa meraih visi tersebut ini. Strateginya seperti apa kita melampaui perjalanan ini sampai akhirnya kita mencapai puncak nih kayak gitu. Kalau kita ibaratkan ini sebuah perjalanan kayak gitu ya. Nah, oke, next aja. Nah, apa sih hal-hal wajib? Ini kan kita konteksnya ngomongin pembuatan aplikasi gitu menjadi product manager dari sebuah startup atau di company yang itu ya basisnya aplikasi ya gitu. Nah, untuk ini sekedar informasi aja sih tambahannya. Jadi untuk agar teman-teman itu bisa memulai perjalanan teman-teman menjadi apa ya, fitur atau produk teman-teman di market, di pasar, setidaknya ada beberapa hal yang perlu di apa ya istilahnya, dipastikan ini benar-benar sesuai kayak gitu. Contoh teman-teman pengen bangun usaha startup gitu ya, startup apa ya, mungkin laundry ya, laundry tapi nanti ada sistem loyalty-nya, sistem apanya itu based on mobile apps kayak gitu ya. Nah, hal-hal yang mungkin teman-teman perhatikan sebelum itu mulai, pastinya ada kayak gini ya, keamanan data kayak gitu. Nah, nggak ada dong orang yang mau daftar pakai aplikasi apa atau apa gitu ya. Nah, tapi datanya rawan bocor kayak gitu. Nggak ada enkripsi datanya dan lain sebagainya sehingga mungkin data customer-nya, data loyalty-nya itu bisa di hack kayak gitu. Terus pastinya juga butuh yang namanya eee, performa atau kecepatan di aplikasinya kayak gitu, yang ini. Nah, contoh kalau teman-teman bikin sebuah produk gitu ya, dari product manager terus bikin produk tapi kok aplikasinya lemot, mau habis login aja nunggunya sampai berapa detik kayak gitu ya. Mau buka fitur apa itu bisa sampai nunggu 10 detik. Nah, itu kan pasti orang mager kan ya. Ya kita nggak mau pakai aplikasinya lagi, pasti ditinggalkan kayak gitu. Itu sih. Terus ya setidaknya juga UX-nya, experience kita makainya itu jelas. Wah, habis ini nanti muncul fitur ini sehingga bakal seperti apa gitu. Dan orang tujuannya clear, jelas ketika melakukan step by step action-nya kayak gitu. Nah, jadi setidaknya ada 3 poin ya yang itu teman-teman udah jadi bekal untuk apa ya, mulai eksplorasi testing produknya gitu. Kemarin kita juga sempat ngomongin testing produk kan dan sebagainya gitu ya. Nah, itu harapannya juga ketika produknya go to market, nah itu istilahnya 3 hal ini udah terakomodir kayak gitu sih. Next, oh ya, mungkin dari teman karena ini materinya bersambungan ya, barangkali dari teman-teman sini ada yang belum melihat materi-materi sebelumnya bisa ini juga ya, lihat recordingnya yang ada di YouTube kayak gitu.
Nah, saya takutnya ada yang keloncat soalnya ya setiap materi berhubungan kayak gitu. Nah, setelah kita ya tadi ya menyiapkan produk kita gitu. Nah, itu kita perlu juga untuk mengukur ini yang sempat tadi saya mention. Nah, kita aplikasi nih siap kita barangkali siap udah ada strategi seperti apa. Nah, kita juga harus tahu dong kira-kira pas atau ya problem pasarnya kita udah nangkep nih. Kita udah tahu kemarin mungkin kita balik lagi ke case Gojek gitu ya. Gojek dia tahu nih, oh ada masalah, orang-orang itu nyari Gojek susah dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk sebelum melangkah lebih jauh lagi, perlu kan mungkin si founder itu mengetahui kira-kira kalau aku bikin aplikasi ini nanti orang yang pakai seberapa banyak kayak gitu. Ternyata yang pakai cuma orang-orang lingkungan kantorku aja gitu atau lingkungan rumah. Nah, sehingga apakah itu akhirnya bakal menguntungkan apa enggak. Nah, biasanya yang sering dipakai itu adalah ini, TAM, SAM, kayak gitu ya. Kalau teman-teman cari di apa ini di internet banyak referensinya TAM, SAM. Ini kayak framework gitu untuk kita melakukan mapping. Ya, TAM, SAM itu apa? TAM itu ya total addressable market, serviceable available market sampai serviceable obtainable market. Nah, gampangannya itu kayak gini ya. TAM itu kayak seluruh market yang ada untuk produk gitu. Terus persentase yang itu realistik untuk kita capture itu yang mana kayak gitu. Terus ya kalau SOM itu lebih ke oke dengan produk ini kita orang yang seperti apa sih spesifikasi detail seperti apa sih yang bisa kita handle kayak gitu. Contoh kalau di sini mana ya? Ya ini gambarannya mungkin ini deskripsinya aja. Nah jadi mungkin real case-nya kalau balik ke Gojek gitu ya. Nah Gojek kan bikin aplikasi Go untuk sementara ya GoRed gitu lah. Nah GoRed ini kan siapa sih orang yang butuh GoRed gitu ya bisa jadi orang sedunia kayak gitu. Nah tapi untuk kondisi saat ini apakah orang sedunia akan kita kerjakan untuk hal ini untuk Nadiem Makarim ya waktu awal-awal. Oh nggak mungkin. Aplikasi kita mungkin sekarang masih levelnya Indonesia gitu dengan nanti aplikasinya bahasa Indonesia. Jadi SAM-nya itu orang-orang Indonesia. Oke, orang Indonesia. Tapi apakah akan seluruh orang Indonesia kayak gitu? Tentu enggak gitu. Karena ya kita banyak siapa ini si Gojeknya dengan keterbatasan fiturnya dan layanannya mungkin akhirnya masih mencangkup orang-orang metropolitan aja kayak gitu. Jadi akan detail tuh yang ditarget yang atau pasar yang dikerjain itu SOM-nya kayak gitu. Nah mungkin detailnya nanti akan di real case ini ya gitu. Sebelum itu kita ya ini penjelasannya dulu gitu. Nah terus tahun tuh TAM SAM-SOM-nya gitu. Nah untuk biar kita bisa dalam TAM SAM-SOM-nya, nah kita perlu juga untuk mengetahui kondisi SWOT kita, strength, weakness, opportunity, dan threat kayak gitu. Nah, strength, weakness itu berarti dari sisi internal. Contoh kayak Nadiem Makarim tadi, secara infrastruktur nih barangkali aplikasinya belum memadai, jadi cuman bisa menghandle orang-orang di metropolitan aja gitu. Itu mungkin weakness-nya, tapi strength-nya dia pionir gitu ya di Indonesia. Terus barangkali dia udah dapat investor gitu dan sebagainya. Nah, opportunity-nya ya tadi belum ada pesaingnya, terus kebutuhan marketnya banyak setelah dia melakukan apa ya riset pasar tadi, terus streetnya apa gitu kira-kira ancaman dari luarnya apa. Barangkali belum ada regulasi yang jelas terkait ojek online itu seperti apa gitu. Nah
Oke nih kita udah tahu SWOT-nya, terus, ya ini nanti, kita akan bahas strategic canvas itu nanti kita perlu memetakan, kita udah tahu Samsung kita, SWOT kita, nah kita coba komparasi dengan, apa ini, kompetitor. Nah, bisa kompetitor itu ada 2 yang, direct dan indirect. Nah, yang direct itu mungkin kayak, apa ya, Gojek sama Grab gitu ya, itu kan langsung bertabrakan kayak gitu ya. Tapi ada aja juga yang indirect, nggak secara langsung bertabrakan, tapi ada sisi-sisi yang mungkin dia akan bertabrakan. Contoh kayak Gojek sama JNE kayak gitu. Nah, kira-kira kompetitor nggak? Ya bisa jadi kompetitor, bisa jadi enggak mungkin di lain, lini inti bisnisnya enggak, tapi di bagian sisi-sisi yang lain bisa jadi mereka bersaing kayak gitu. Tentu kalau kita beli orderan orderan apa ini, di marketplace ya bisa aja ada pengirimannya yang, pakai JNE, pakai, Gojek gitu kan. Nah, di sisi itu mungkin ada, proses untuk apa ya, persaingannya gitu sih. Nah, jadi nanti kita perlu, petakan juga. Nah, masalahnya saat ini kan enaknya ya, maksudnya enaknya di zaman sekarang ini untuk kita melakukan, research kayak kompetitor tadi, memetakan strategical, framework-nya namanya strategic canvas ini, yaitu kita bisa dibantu sama AI. Nanti kita, coba simulasiin kayak gitu, untuk melakukan market research Samsung-nya juga, sampai ke, apa ini, perbandingan dengan kompetitornya, kurang lebih gitu. Nah, sebelum jauh nih, kayaknya ini cukup banyak yang disampaikan, cukup mampet gitu ya materinya. Nah, apa ada pertanyaan dulu teman-teman sebelum kita masuk ke kayak real case-nya biar clear? Kalau nggak ada, klik satu, Bang Bujang, Bang Nurdin, Mas Putra, dari Kak Rama, bagaimana? Kalau nggak ada mungkin satu dulu ya. Oke, siap. Thank you Mas Putra. Nah, oke. Jadi kalau di summary lagi, nah sambil kembali ke ini biar ke gambar. Nah, kita kan udah tahu kemarin udah melakukan apa ya, research terhadap masalah customer kita, terus udah tahu nih ada masalah kayak gitu. Nah, kira-kira apakah itu nanti kalau kita jual laku nggak ya? Nah, akhirnya kita menganalisa Samsung-nya seperti apa gitu. Itu terus strength weakness-nya kita ketika mengimplementasi atau akan menjual produk ini tuh, apakah kita akan menang, terus kalau kita compare dengan kompetitor, apakah juga akan kita bisa ada sisi-sisi keunggulannya, kayak gitu. Dan ya untuk melakukan itu semua, bersyukurnya saat ini lebih gampang karena bisa dibantu AI, gitu. Nah, mungkin ini, adalah contoh kecil gitu ya, cara nanti kita melakukan research gitu, ya dibantu juga pakai AI gitu. Nah, teman-teman bisa ya 5 menit untuk bikin prompt, untuk menganalisis Samsung-nya, terus perbandingan fitur sama kompetitor, terus analisis pendanaan. Ini nih, mungkin apa ya, template, rekomendasi dari aku, tapi kalau teman-teman pengen nyesuaiin lagi sesuai konteks bisnisnya bisa kayak itu. Terus nanti identifikasi, ada peluang teknologi apa aja gitu, terus analisa keluhan utama gitu dari aplikasi kompetitor yang mungkin nanti bisa kita masuki gitu. Nah, oke, mungkin kita langsung aja, biar enak langsung kita ke real case gitu. Nah, di sini kita make Perplexity gitu ya. Nah, di sini aku udah siapin beberapa prompt kayak gitu, terus, itu mungkin bisa teman-teman pakai atau disesuaikan lagi bisa kayak gitu. Nah, contoh di sini, pengen melakukan Samsung kayak gitu ya.
Nah, promnya ya ini minta AI-nya bertindak sebagai product manager, nanti dia menghitung tuh estimasi ukuran pasar industri, spesifik industrinya apa, super app dan red hailing yaitu di Indonesia dan Asia Tenggara pada tahun 2025 sampai 2026 itu. Terus berikan data spesifik Samsung, nah harus clear kayak gitu. Nah, format jadikan dalam poin-poin dengan data sumber data terbaru. Nah, minta data terbaru ya, jangan lupa ya. Nanti takutnya data yang dikeluarin data yang lama kayak gitu sih. Nah, gitu. Nah, akhirnya di sini keluar nih data-datanya dan beberapa sumbernya juga dicantumin kayak gitu. Untuk nah enaknya Perplexity cukup cepat untuk, tapi ini yang gratis ya. Gratis kadang emang ada kurang-kurangnya. Saran bisa pakai yang Pro kayak gitu sih. Cuman perlu akhirnya bayar dulu ya. Gitu. Bentar, isi minum. Nah, akhirnya di sini ketahuan nih Samsung-nya untuk red hailing itu seperti apa. Tamnya sekian-sekian laporan ini. Nah, di tamnya ini nanti akan muncul nih outputnya bakal berapa nilainya sih, value-nya di Indonesia untuk saat ini yaitu 4 miliar gitu ya. Dengan perhitungannya itu sebenarnya bisa dilihat di sini kayak gitu detailnya. Terus nah nanti akan dibantu. Terus nah saham-nya kira-kira berapa? Jadi ini kan dilihat nih orang se-Indonesia, Indonesia dan corporate tadi ya. Kalau dihitung-hitung jadinya 4 miliar. Sebenarnya ada perhitungannya apa ya, rumus-rumusnya lagi sih untuk menghitung TAM ini. Cuman untuk detailnya teman-teman bisa juga cari di internet ya nanti ya. Soalnya perhitungan juga cukup rumit. Kadang aku juga mager ngitungnya, akhirnya ya udah AI-nya aja yang ngitung kayak gitu. Nah, cuman akhirnya nanti ada kayak, oh kalau kita garap tamnya semua itu potensi apa ya, keuntungannya bisa sampai sekitar 4 miliar US dollar gitu kan. Nah, tapi nggak mungkin kita akan mengerjakan semua se-Indonesia dan se-Asia Tenggara tadi kan. Nah, dikerucutin lagi sama SAM-nya gitu ya. SAM-nya itu bagian TAM yang bisa dijangkau oleh satu platform super high healing gitu ya. Jadi oke, semua orang pasti kan butuh yang namanya layanan transportasi sampai di pelosok desa kan pastinya butuh. Tapi yang bisa diakses oleh aplikasi itu orang-orang di sektor mana aja kayak gitu kan. Oh ternyata orang-orang itu orang-orang urban Indonesia yang di apa ini kebanyakan masih di Jawa dan kota-kota utama di luar Jawa gitu kan. Itu udah mulai bisa terintegrasi sama aplikasi yang saat ini ada kayak gitu. Nah, akhirnya mungkin nggak sampai nih tadi seluruh Indonesia 40 miliar. Nah, karena yang di kota besar itu sekian sekian sekian, jadi cuman bisa menggarap 80%-nya untuk SAM-nya gitu. Oke, oke, berarti udah ketahuan nih makin kecil. Nah, dan juga logiknya harusnya makin ke sini, makin ke SAM harusnya makin kecil ya, karena ini kan tadi asumsinya langsung gedean semua Indonesia, terus ini yang bisa pakai aplikasi ride hailing kira-kira orang-orang di mana gitu. Nah ini diasumsikan tadi pakai perhitungan ya di Pulau Jawa sama kota utama di luar Jawa kayak Medan, di Aceh dan sebagainya gitu barangkali. Terus SOM-nya. Nah yang oke dari kota-kota itu mana dulu sih yang bisa kita handle kayak itu. Nah, di sini adalah SOM adalah market share realistis yang bisa dimiliki satu aplikasi dalam jangka pendek ini. Jadi, kalau memang jangka depannya bisa ada potensi lebih luas lagi, ya berarti SOM-nya bisa berkembang lagi tuh kayak gitu. Di Indonesia pasar sebagian besar diisi Gojek, GoTo, domain menguasai. Nah, ini kan di kawasan utama Jakarta Kota dan kota besar. Nah, ternyata saat ini banyak mainnya itu di Jakarta, terus ya kota-kota besar kayak gitu. Berarti soalnya kalau diperkerucut lagi di Jakarta dan kota-kota besar, bisa jadi value-nya cuma dikit, bisa cuma 1 sampai 1,3 miliar gitu. Nah di sini kita akhirnya udah
ketahuan untuk SOM-nya gitu. Nah ini kalau konteksnya Indonesia Red Healing, nah itu pun juga kalau konteksnya super apps nanti sama mobile sama fintech itu bisa ketahuan juga kira-kira nanti berapa Samsung-nya kayak gitu. Jadi kan di sini aku minta untuk beberapa ya super app dan red healing kayak gitu. Nah kita coba fokus ke red healingnya aja gitu. Nah bahkan kalau di Asia Tenggara bisa lebih gede lagi kayak gitu. Gitu sih. Nah terus dibuatlah sama AI-nya dari kan kita minta untuk level komparasi untuk Samsung-nya juga kan. Nah ini akhirnya di summary lah sama dia kayak gitu. Untuk retailing di market size Indonesia ya kurang lebih bisa sekian kayak gitu sih. Gitu, detailnya ada di sini. Model intelligence. Itu nah terus nah setelah nih tadi kan kita udah mana ya, tahu nih Samsung-nya berarti oke kita mau bikin bisnis apa gitu ya teman-teman bikin bisnis ya tadi ya laundry gitu ya. Nah laundry ini kira-kira Samsung-nya seperti apa? Bahkan bisa aja mengkerucut lagi ya orang-orang di kota-kota besar. Nah kota-kota besar kan belum tentu orang-orang itu butuh apa ini laundry gitu ya. Pasti mengerucut lagi. Oh di kota kota besar tapi daerah sekitar apa kampus barangkali atau yang lain sebagainya gitu. Nah itu yang akhirnya nanti bisa teman-teman garap untuk usaha teman-teman. Jadi biar apa ya biar semakin mengkerucut nih karena pasar itu kan luas ya se-Indonesia ini luas dan tadi teman-teman harus spesifik Indonesia yang apanya kayak gitu orang-orang yang mananya yang akan dikerjakan dan kira-kira secara nilainya itu berapa kayak gitu biar ketahuan kalau teman-teman untuk bikin sebuah saat bikin di company bikin sebuah layanan nah untuk bayar apa ini bayar karyawannya, bayar server dan lain sebagainya itu mungkin dananya butuh sekitar 1 M gitu ya. Ini kasar-kasaran jelek-jeleknya. Tapi secara keuntungannya itu cuman 800 juta kayak gitu. Nah pasti kan orang mikir-mikir ya nggak ngapain aku bikin bisnis yang rugi gitu. Nah sebenarnya fungsinya Samsung itu nanti bisa di situ sih kayak gitu. Nah atau TAM-nya tadi 1,2 M gitu ya. Tapi untuk operasional dan lain sebagainya, marketing dan sebagainya itu 1 M. Berarti kan untung cuma 200 juta. Nah, apakah eh, bisnis ini apa ya layak dijalankan apa enggak kayak gitu. Cuman untungnya marginnya tipis banget gitu. Nah, pasti kan orang juga akan mikir ya siapa yang mau ngerjain bisnis tapi bisnisnya untungnya dikit. Udah bikinnya susah, operasionalnya susah tapi untungnya dikit gitu. Nah, makanya di situ tuh perlu analisa Samsung juga untuk yang ukur kira-kira bisnisnya akan bisa jalan apa enggak gitu sih. Nah, di sini lanjut nih. Akhirnya tadi aku minta untuk analisa persaingan antara Gojek Grab bisa buatlah tabel perbandingan mencakup fitur utama, harga, USP, tambahkan bagian khusus tabel sticks kayak itu, fitur minimal yang wajib ada. Gitu. Nah, dibikin tuh sama dia ya fitur utama Gojek sekarang itu apa dan Grab apa. Nah, tapi ini nanti teman-teman bisa analisis mandiri juga ya. Kira-kira ada celah-celah apa sih yang bisa kita jadikan serangan kalau kita ada di sisi Gojek. Ya udah Grab ini kurangnya apa dari sisi kita gitu. Mungkin faktor utamanya kayak kan ini sama-sama udah ada same day instan gitu ya antar kota integrasi nah mungkin kalau Grab belum ada B2B-nya gitu ya sedangkan Gojek nah ini kan berarti ada sisi-sisi apa ya
kita bisa lebih unggul kayak gitu, dan harus kita pertahankan biar Grab nggak menyerang kita di B2B gitu sih. Atau kalau sebaliknya, kalau ada Grab yang lebih unggul kita belum ada, ya barangkali gimana kita mensiasati melakukan strategi penyerangan kayak gitu. Untuk harganya barangkali banyak promonya di Grab. Nah, itu ada sistem loyalty dan lain sebagainya. Nah, gimana dari Gojek artinya nanti perlu mensiasati untuk melakukan hal itu sih, kayak gitu. Gitu. Nah, ini mungkin sekilas apa ini analisisnya, enaknya nanti juga bisa kita dibantu untuk ya analisisnya, tinggal kita mengambil keputusan. Jadi mungkin AI akan membantu kita menganalisis, tapi keputusan jangan lupa keputusan itu tetap ada di tangan kita sebagai product manager atau ya nanti business owner-nya kayak gitu sih. Hmm, terus ini nah itu kurang lebih. Nah ini sekedar sebenarnya yang dua itu yang penting. Cuman ini kayak kalau kita ingin tahu dari segi apa ini keuangannya, nah, atau valuasi perusahaannya dalam 12 bulan terakhir itu kira-kira seperti apa? Karena kenapa sih kita harus paham keuangan gitu? Karena uang itu kan bensin dari sebuah company kita gitu kan. Nah, kalau kondisi keuangannya mulai turun, nah pastinya ya bisa jadi, oh dia punya fitur-fitur ini, tapi secara keuangan dia menipis gitu ya, nggak ada yang mau invest dan lain sebagainya. Bisa jadi ya kita tinggal menunggu waktu aja, dia akhirnya bakal down gitu. Ini tambahan, terus nah, ini yang penting sih juga, biasanya dulu waktu belum ada AI gitu ya, waktu di kantorku yang lama sering bikin gini-gini kan, apa ini, analisis kompetitor ini. Nah, biasanya bisa lihat dari rating-rating di apps gitu, terus di apalagi ya, bahkan di Google Maps gitu. Ini dulu aku sering kayak ini, apa ya, dulu itu Ruang Guru, ada jangan deh, apa ya, Kompas. Nah, kalau kita kadang lihat review-review di sini ya, ulasan dia, kan itu nggak hanya ngomongin gedungnya aja. Pernah dulu itu nemu, wah aplikasinya jelek nih, oh kayak gini, dari itu kita bahas Gojek ya, Gojek. Nah, kenapa ini Surabaya? Gojek Jakarta. Sebentar. Nah, kita bisa tahu tuh biasanya malam ini Pak ini banget dapat driver gak mau putar balik, katanya jauh padahal emang jalannya putar balik. Nah, kadang itu ada hal-hal kayak gini nih loh, untuk kita melakukan research aplikasi di entah internal kita atau apa ini, kompetitor kita. Kita akhirnya tahu masalah-masalah customer-nya apa aja. Kok uang saya kembalikan pencairan dari bulan. Nah, ini padahal cuman ngepin tempat kantornya Gojek aja, tapi di sini banyak nih ulasan-ulasan terkait masalah-masalah di aplikasinya gitu. Nah, ini bisa jadi sumber referensi sih kayak gitu. Nah, ini kan akhirnya tahu nih travel bla 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 atas nama ini. Nah, ini apa ya, cara yang ya kadang ya apa ya, cukup efektif walaupun agak nyeleneh, lihat di Google Maps kayak gitu. Nah, refund GoPay gagal dan lain sebagainya gitu-gitu. Nah, ini bisa apa ya, jadi ide teman-teman kalau pengen tahu kompetitornya ada masalah apa dan sebagainya. Atau mungkin kalau nggak di sini ya biasanya di sosial media kayak X gitu kan, cepet juga kan. Apalagi kalau ada isu dan lain sebagainya. Gitu sih. Nah, jadi kalau dibantu AI juga sebenarnya bisa gitu.
Nanti dia research dari penggunaan aplikasi di forum publik atau App Store, nanti itu kira-kira seperti apa sih tanggapan-tanggapannya gitu. Nah, kayak ini, pesan Komisi Pendapatan Bersih Mitra menurun, frekuensi sangat tinggi di forum driver, asosiasi, dan media sosial. Mitra sering mengeluh potongan besar, sekitar sekian-sekian, nah itu sih. Jadi kita research-nya bisa dari sini juga, dari AI, dari kalau pengen langsung ya langsung di Google Maps, di sosial media, atau ya di akun-akunnya kompetitornya itu pasti kan banyak tuh kayak gitu. Itu bisa jadi referensi juga. Oke, gitu sih kurang lebih. Nah, terus ini barangkali pengen dikasih suggest kayak, oh identifikasi nih dengan masalah-masalah itu ada peluang apa sih secara teknologinya gitu. Atau enggak hanya teknologi tapi peluang bisnis apa aja yang nanti bisa kita kembangkan gitu. Nanti ya ini bisa dibantu AI dengan ya research-nya kayak gitu yang ada. Kayak biasanya dia juga ngelampirin juga kan referensi sumbernya apa aja dari mana gitu. Gitu kurang lebih. Nah, akhirnya yang di sesi ini terkait kita melakukan ya istilah katanya magic sprint ya untuk setengah jam aja tuh kita bisa menganalisis banyak hal tuh terkait company kita dan company luar kayak itu. Gitu. Itu kayak kalau sekarang aku mungkin kerja di ini kan ya Era Jaya gitu. Nah, akhirnya sering tuh akhirnya meriset apakah dengan kompetitor dari segi apanya itu udah sampai kita lebih unggul atau enggak. Kalau enggak, di mana kekurangannya dan apa yang kita perlu perbaiki. Dan kalau unggul, ya tadi, andai kata unggul, gimana kita mempertahankan dan jangan sampai si kompetitor itu bisa sampai mengungguli kita. Jadi, gitu. Jadi di counter. Nah, ini tadi kita udah coba analisis ya. Ya pakai red healing-nya, Project Grab, itu analisis SWOT, nah, terus di mana kelemahan kita kayak gitu sih. Nah, akhirnya kalau kita simpulkan nih teman-teman ya. Jadi untuk kita apa ya mulai jalan dan kita merilis aplikasi kita. Nah, kita juga harus tahu nih PM itu kan ya nggak cuman bikin aplikasi aja kan yang dipertanggungjawabkan, tapi biasanya juga yang dipertanggungjawabkan ya apalagi yang bisa jadi portofolio ini ya. Portofolio PM ini kan, oh kita bikin aplikasi ini terus impact-nya seberapa sih? Oh, impact-nya meningkatkan pendapatan sekian, barangkali meningkatkan retensi usernya sekian gitu, atau membuat lebih efisien ya gitu. Kalau di tempatku yang sekarang kan karena aku product manager untuk internal apps, internal perusahaan, biasanya matriksnya atau yang apa ya, jadi ukuran produknya seberapa bisa sih semakin efisien kerjanya di internal perusahaan gitu. Kalau semakin efisien ya semakin baik kayak gitu. Tapi kalau PM-PM kayak PM-nya GoRide, PM-nya apa gitu kan biasanya ya semakin banyak nggak orang yang pakai GoRide-nya, terus pendapatannya seberapa gitu. Nah itulah makanya kita juga paham terkait Samsung gitu. Mungkin kalau di konteks kerjaan yang sekarang kayak gitu ya, aku jarang pakai Samsung, soalnya ya orangnya orang-orang udah jelas, udah ada orang-orang perusahaan itu sendiri dan nggak perlu dihitung kayak value-nya berapa gitu. Gitu sih. Terus kita juga perlu menganalisis kawan lawan kita, nah gunakan ya tadi ya strategic canvas tadi gitu sih. Dan ya untungnya di zaman sekarang jangan lupa ketika melakukan research itu ya teman-teman bisa dibantu sama AI gitu biar lebih cepat, akurat dan teman-teman bisa fokus ke pengambilan keputusan gitu. Untuk hal teknis yaitu bisa pakai AI gitu ya. Bahkan kalau teman-teman pakai X kan nanti bisa dia menganalisis pakai Grok ya, pakai AI-nya pakai Grok kita nanti menganalisis ya ini juga orang-orang
yang di Twitter atau di X sekarang itu pada ngobrolin apa aja sih gitu terkait company kita kayak gitu. Akhirnya di situ kan bisa ketahuan tuh. Dan nggak perlu nyari-nyari satu persatu orang-orang ngomongin apa, tapi bisa pakai ya ini aja gitu sih kurang lebih. Nah, jadi kenapa ya materi ini penting? Ya biar teman-teman itu bisa ketika ya nanti aplikasinya launch, nah itu bisa ya tahu nih ukuran marketnya seperti apa dan kita tahu lawan kita SWOT kita juga seperti itu sih. Nah, mungkin materinya udah cukup sampai sini, terus real case mungkin prompt-prompt-nya tadi nanti juga aku tambahin di slide-nya aja untuk tonton uji coba sendiri sebenarnya tinggal ganti kayak oh apa ya dia set ininya di industrinya apa kalau teman-teman ada industri lain kayak industri apa ya ini kayak industri makanan gitu ya ganti aja industri makanan di Indonesia gitu tahun berapa suruh minta Samsungnya coba aja ya tapi mm, 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 mm. Hmm. Hitung estimasi ukuran pasar industri industri mungkin aja mungkin nggak sampai kita spesifik makanan ramen di Indonesia ini nggak usah Asia Tenggara. Hmm. Nah ini mungkin kayak gini. Nah kalau barangkali teman-teman punya makanan usaha makanan ramen gitu. Nah nanti bisa nih bantu kayak gitu untuk uh, menghitung tamsam-samnya. Kurang lebih seperti itu. Datanya pun sebenarnya ada gitu. Kayak coba kita lihat. Nah, pertumbuhan ekonomi F&B nih. Begitu. Oke, dari sini cukup. Apakah teman-teman ada yang mau didiskusikan? Mungkin agak lumayan padat ya. Nah, tapi yang perlu teman-teman pahami sebenarnya bukan nggak perlu sampai paham sedetail-detailnya sampai paham apa itu TAM dan sebagainya gitu. Yang penting sebenarnya adalah mindsetnya sih, mindset untuk ya kita jangan gerusak-gerusuk istilahnya ya udah ada orang yang butuh masalah ini kita selesaikan udah selesai tapi ya kita harus hitung-hitungan dulu secara bisnis secara kompetitor. Nah itu kayak apa kayak gitu apakah kita nanti launching justru malah ternyata ada sih orang yang butuh tapi orang yang butuh cuman sedikit gitu ya cuman ratusan orang ya aplikasi kita akhirnya jadinya ya nggak menguntungkan karena namanya juga bisnis pasti kan ya orang-orang pengennya untung gitu kan walaupun sebenarnya untung bisa menguntungkan tapi dikit kayak gitu ya. Karena orang yang disasar cuman dikit gitu. Nah pasti itu kalau andai kata mau ada investor datang ya investornya nggak mau lah kayak itu untuk ambil invest di perusahaan kita atau aplikasi kita itu sih. Terus ya kita harus tahu dulu ada kompetitor nggak di industri kita ini atau usaha yang akan kita kembangkan. Kalau ada kompetitor, kira-kira kompetitornya ini gimana kayak gitu. Nah, kurangnya mereka, kelebihan mereka apa? Kalau memang ada kelebihan di mereka ya gimana kita bisa untuk improve sehingga minimal sama atau kalau ada yang kita lebih baik ya gimana kita mempertahankan itu terus gitu sih. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan semua. Apakah ada pertanyaan yang masuk? Ada Kak Aulia, Kak Bujang, Fatian, Nurdin, Mas Putra, Mas Zahra, Mas atau Mbak, Mbak Zahra gitu. Gitu. Ada pertanyaan? Kita hitung sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, ya
Mungkin itu ya materi yang bisa, aku apa ini, oke, thank you, Kak Zahra, gitu. Nah, yang bisa aku sampaikan dan sini sebenarnya, lebih ke pengen juga membangun mindset ke teman-teman ya untuk ya tadi, ketika bikin sebuah, usaha, atau jadi product manager ya jangan ngelihat cuman, "Oh ada orang dan ini valid valid masalahnya ada," tapi juga lihat dulu seberapa banyak sih orang yang butuh masalah itu, kayak gitu. Gitu kurang lebih. Oke, yang tadi udah. Nah, oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin aku cukupkan, nanti di slide-nya mungkin aku edit lagi, aku attach ini ya, contoh-contoh prompt-nya yang bisa di-reuse lagi, sehingga teman-teman kalau melakukan riset sendiri bisa, atau kalau pengen diedit-edit, disesuaikan kebutuhannya juga bisa juga, kayak gitu. Kurang lebih itu kalau nggak ada pertanyaan, thank you teman-teman semua, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, happy weekend. Bentar aku berhenti.